menuju pemersetanan komunisme, dari peristiwa Madiun hingga pembantaian massal tahun 1965 sampai tahun 1966. Ditulis oleh Budiawan dari buku Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto. Setelah pemberontakan tahun 1926 sampai tahun 1927 ditumpas, PKI tidak lagi memiliki pemimpin religius yang terkemuka. Ketika PKI muncul kembali pada akhir tahun 1945, tidak ada lagi Muslim soleh seperti Haji Misbah atau Haji Datuk Batuah yang duduk di Komite Sentral. Sejak waktu itu hingga masa kehancurannya pada tahun 1965 sampai tahun 1966, pimpinan nasional partai, hampir semuanya tokoh sekuler. Akan tetapi, hal ini tidak berarti penggunaan idiom-idiom agama dalam propagandanya menjadi hilang. Sebelum terjadi peristiwa Madiun pada tahun 1948, PKI menciptakan retorika yang tidak hanya mentolerir, tetapi juga menghormati agama. Untuk menarik dukungan massa dalam perjuangan menentang Belanda dan menentang diplomasi Kabinet Hatta, PKI menegaskan bahwa jika umat Islam tidak ingin ditindas oleh Belanda, maka tibalah waktunya untuk melakukan perang sabil atau perang suci. Di sini PKI masih berusaha meletakkan perjuangannya dalam idiom keislaman. Meskipun demikian, umat Islam tidak tertarik pada seruan PKI itu. Apalagi sejak ketua partai Musso gagal mencegah pembunuhan lebih dari 100 sandera politik oleh anggota paramiliter Pesindo, yang tidak berpengalaman dan panik ketika tentara pemerintah menyerang Madiun, maka gagallah upaya PKI meraih simpati dari kalangan Muslim. Kebanyakan sandera yang terbunuh itu adalah Muslim. Memori nasional dan memori kolektif umat Islam di Jawa Timur, khususnya, memegang teguh pendapat bahwa peristiwa Madiun adalah peristiwa pembantaian terhadap umat Islam. Cara mengenang peristiwa Madiun seperti itu, sudah dan masih berulang-ulang disuarakan oleh para pemimpin Islam, setiap kali mereka berusaha meyakinkan sesama umat Islam, bahwa komunisme memang dan selalu pada dasarnya bertentangan dengan Islam. Inilah yang menyebabkan ketua baru PKI, Dipa Nusantara Aidit, yang ketika peristiwa Madiun terjadi masih anggota muda partai, untuk mengoreksi pandangan yang dominan tentang peristiwa Madiun menjadi sia-sia. Menurut wacana populer anti-komunisme, peristiwa Madiun sering dipandang sebagai salah satu fakta yang membuktikan bahwa kaum komunis tidak pernah dapat hidup bersama dengan kaum beragama. Peristiwa itu juga digunakan untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa sama sekali tidak mungkin orang komunis menjadi umat beragama, dan begitu pula sebaliknya. Ini berarti bahwa agama dan komunisme saling tolak-menolak. Hal ini juga dapat dilihat dari penjelasan umum tentang mengapa proyek Nasakomnya Soekarno gagal, karena agama dan komunisme sebagai dua unsur di dalamnya tidak dapat disatukan, karena keduanya itu ibarat air dan minyak. Tetapi, sasaran serangan PKI sesungguhnya orang-orang yang mereka pandang sebagai Muslim yang tidak kooperatif. Apa yang dilakukan PKI adalah membuka kedok agama orang-orang Islam semacam itu. Paling tidak dalam retorika PKI, tidak pernah menyerang institusi agama apapun. Akan tetapi citra komunis ateis memang sudah ada. Menjawab tuduhan semacam itu, Aidit berkata, kaum komunistofobi berkata, tidak mungkin kaum komunis menerima Pancasila, karena mereka berideologi materialisme. Sebagai materialis, kaum komunis tidak akan pernah bisa menerima sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menjawab tuduhan semacam itu, saya pernah mengatakan, Tuan komunistofobi, tampaknya Tuan pura-pura lupa, bahwa Pancasila tidak hanya mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa, dan kami tidak menerima pendapat, bahwa ada satu sila yang menjadi sumber utama Pancasila, seperti pendapat ulama Hamka. Ia mengatakan, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sumber utama dari Pancasila. Jika kita biarkan orang berpendapat semacam itu, maka kaum nasionalis akan mengatakan bahwa nasionalisme adalah sumber utama dari Pancasila. Dan kaum komunis akan mengatakan bahwa sila keadilan sosial adalah sumber utama dari Pancasila. Jika demikian halnya, di mana arti Pancasila sebagai alat pemersatu? Karena itulah kami, kaum komunis, menolak setiap usaha yang hendak memisah-misahkan sila-sila dari Pancasila itu. Jika kita menerima Pancasila, terimalah itu sebagai suatu keseluruhan.
Tuan Komunistofobi, bicara tentang kaum komunis yang berfilsafat materialisme. Saya bertanya-tanya, apakah Tuan Komunistofobi, mengetahui apa itu materialisme? Karena Tuan tidak pernah sungguh-sungguh mempelajari apa arti yang Tuan katakan itu. Tuan hanya sibuk dengan akibat apa dari kata-kata Tuan tentang kaum komunis itu. Selanjutnya ia menjelaskan tentang apa itu materialisme. Materialisme ialah pandangan dunia tentang kenyataan-kenyataan objektif, dan bukan tentang ide-ide subjektif. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam kenyataan, objektif masyarakat Indonesia dan dalam proses sejarahnya, agama mempunyai pengaruh yang sangat penting di Indonesia. Dan secara objektif, mayoritas umat beragama di Indonesia memeluk monoteisme, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kami kaum komunis mengakui, bahwa menerima Pancasila berarti menerima semua sila-sila di dalam Pancasila, yang salah satu silanya adalah percaya pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian kami menyadari, bahwa propaganda anti-agama harus ditindak tegas. Tetapi di pihak lain, kami juga menghendaki adanya satu ketentuan, justru karena adanya sila-sila lain di dalam Pancasila, agar ada larangan tegas terhadap pemaksaan untuk memeluk sesuatu agama apapun. Pemaksaan seperti itu bertentangan dengan sila-sila demokrasi, nasionalisme, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, bahwa sebagai alat pemersatu, Pancasila harus menerima semua kekuatan nasional, bahwa hakikat nilai Pancasila adalah toleransi revolusioner. Dengan menekankan gagasan toleransi, PKI tampaknya membawa agama ke dalam persoalan pribadi, yang justru ditolak tegas oleh para pemimpin agama. PKI tidak mendiskreditkan, tapi juga tidak mempropagandakan agama. Namun karena Aidit menambahkan kata revolusioner, maka PKI hanya mentolerir yang revolusioner, tanpa peduli latar belakang budaya dan agama mereka vis-a-vis yang reaksioner, yaitu dikotomi yang sangat mewarnai retorika politik masa demokrasi terpimpin Soekarno. Mengikuti retorika Soekarno, PKI mempersamakan yang pertama, yaitu yang revolusioner, sebagai yang mendukung atau aktif mengambil bagian dalam proyek nasional untuk menyelesaikan jalannya revolusi kita. Sedangkan yang disebut belakangan, yakni yang reaksioner, dipersamakan dengan yang menghalangi jalannya revolusi kita. Berdasarkan prinsip seperti itu, PKI menamai umat Islam yang berjuang melawan pemberontakan PRRI di Sumatera sebagai Muslim patriotik yang menjadi bagian dari kita kaum revolusioner. Kenyataan bahwa Aidit dan elit PKI pada umumnya mentolerir praktik-praktik beragama para anggota PKI pernah diteliti John Hughes, seorang pengamat politik yang bersimpati pada rezim Orde Baru. Menurut Hughes, Aidit memberikan konsesi atau toleransi kepada anggota-anggota PKI yang tetap taat menjalankan keyakinan dan ibadah agama mereka. Praktik ini tampaknya bertentangan dengan citra umum tentang komunisme, yang dianggap niscaya bertentangan dengan Islam. Untuk memperlihatkan bahwa PKI setia kepada gagasan Soekarno tentang kerukunan nasionalisme, agama, dan komunisme, atau Nasakom, dan bahwa PKI menerima jalan demokrasi menuju sosialisme, Aidit merasa perlu menyebutkan adanya partai-partai yang berdasar agama, terutama NU, sebagai elemen penting dalam Front Nasional. Misalnya dalam memperingati ulang tahun ke-40 PKI, Aidit mengatakan, kenyataan bahwa PKI telah hidup selama 40 tahun, merupakan bukti nyata bahwa sistem kepartaian politik ini benar-benar sesuai untuk masyarakat Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh partai-partai politik yang berdasar nasionalisme dan agama, yang juga telah hidup selama puluhan tahun. Jika sistem kepartaian itu tidak menjadi kehendak rakyat, jika tidak didukung oleh rakyat, maka partai-partai ini tidak akan mungkin bertahan sampai puluhan tahun. Selain itu, Aidit merasa perlu berseru kepada semua kekuatan progresif dari kelompok agama apapun, untuk bersatu di bawah Front Nasional, guna mengatasi berbagai krisis yang disebabkan oleh sabotase kaum imperialis kapitalis feodal. Pada hampir setiap kesempatan, ia menekankan pentingnya persatuan di bawah Front Nasional. Maka dari itu, ia mengkritik berbagai macam fobia, termasuk komunistofobia, karena hal ini dapat mengganggu persatuan nasional. PKI tidak pernah bosan menunjuk orang-orang yang dipandangnya sebagai Muslim munafik dan menelanjangi kedok agama mereka.